Jadi gini, di akhir Maret 2026 ada sebuah misi penjaga perdamaian yang tadinya cuma rutinitas biasa, tiba-tiba berubah jadi insiden global. Nah, kejadian ini bikin satu negara jadi bertanya-tanya, sebenarnya seberapa mahal sih harga dari sebuah komitmen untuk perdamaian? Oke, biar kita semua paham betul nih soal insiden ini, yuk kita mulai dulu dari dasarnya. Kita perlu ngerti dulu, apa sih peran mereka yang bertugas di bawah bendera biru PBB? Peran yang mulia, tapi seringkali juga sangat berbahaya. Nah, mereka ini biasa disebut helm biru. Kenapa? Ya karena helm yang mereka pakai warnanya biru, khas PBB. Tugas mereka itu berat banget loh. Mereka dikirim ke tempat-tempat paling konflik di dunia. Tujuannya buat memantau gencatan senjata dan yang paling penting, melindungi warga sipil. Coba deh bayangin skalanya. Angka ini 8.203. Ini bukan angka sembarangan. Ini jumlah personil militer yang ada di Lebanon Selatan aja loh. Lebih dari 8.000 orang dari 47 negara berbeda. Mereka semua bertugas untuk UNFIL atau Pasukan Sementara PBB. Ini nunjukin betapa besarnya komitmen global buat perdamaian di sana. Oke, sekarang kita masuk ke inti ceritanya. Gimana sebuah misi perdamaian yang udah berjalan tiba-tiba hancur lebur. Dan semua ini terjadi cuma dalam hitungan satu akhir pekan. Jadi, semua ini kejadiannya cepat banget. Tanggal 29 Maret, serangan pertama. Sebuah proyektil nyerang pos Indonesia, satu prajurit gugur, 3 luka-luka. Besoknya, tanggal 30 Maret, ada lagi serangan kedua. Kali ini ledakan yang kena kendaraan logistik dan 2 prajurit lagi gugur. 2 hari, 2 serangan, semuanya menargetkan pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di garis biru, perbatasan yang super sensitif antara Lebanon dan Israel. Dan inilah nama-nama prajurit yang memberikan pengorbanan tertinggi mereka. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, Serjan 1 Muhammad Nur Ichwan, dan prajurit kepala Farizal Ramadan. 3 nyawa yang hilang demi sebuah misi perdamaian. Jadi kalau kita total, ada 8 korban dari pihak Indonesia akibat serangan ini. 3 di antaranya, seperti yang tadi kita sebutkan, gugur. Dan 5 prajurit lainnya mengalami luka-luka. Angka yang sama sekali nggak kecil. Nah, tentu aja ya berita kayak gini nggak berhenti di Lebanon aja. Kabar serangan ini langsung menyebar ke seluruh dunia. Dan reaksinya luar biasa. Memicu kemarahan internasional yang serentak dan juga bersatu. Lihat aja daftarnya. Mulai dari PBB sendiri, jelas. Tentu saja Indonesia. Tapi juga negara-negara besar lain seperti Tiongkok, Prancis, bahkan Iran. Semua serempak mengutuk keras kekerasan ini. Dan mereka semua menuntut satu hal yang sama, pertanggungjawaban. Dan ini poin yang penting banget. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres nggak main-main. Beliau langsung bilang, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian dapat merupakan kejahatan perang. Wow, ini bukan lagi sekedar serangan biasa. Ini dinaikkan levelnya, dianggap sebagai potensi pelanggaran hukum internasional yang paling serius. Ucapan Sekjen PBB tadi bukan cuma omongan ya. Buktinya, Indonesia dan Perancis langsung gerak cepat. Mereka secara resmi meminta sesi darurat Dewan Keamanan PBB. Artinya apa? Artinya masalah ini langsung dibawa ke meja tertinggi diplomasi global. Fokus utamanya satu, gimana caranya melindungi semua pasukan penjaga perdamaian dimanapun mereka berada. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia yang paling vokal? Kenapa tragedi ini begitu mengguncang Indonesia? Jawabannya ada di data ini, coba lihat. Peringkat 1 negara dengan personel terbanyak di misi UNIFIL adalah Indonesia. Betul sekali, kita adalah kontributor pasukan terbesar. Jadi wajar kan kalau dampaknya terasa paling dalam di dalam negeri? Fakta barusan itu, fakta bahwa Indonesia adalah kontributor terbesar. Nah, itulah yang mengubah tragedi internasional ini jadi perdebatan yang super panas dan rumit di dalam negeri. Gugurnya para prajurit kita ini langsung memicu obrolan besar di seluruh negeri. Orang-orang mulai bertanya soal risiko dan tanggung jawab dari kebijakan luar negeri kita. Tiba-tiba aja, komitmen Indonesia yang sudah puluhan tahun untuk perdamaian dunia sekarang dipertanyakan habis-habisan. Debatnya ini pecah jadi 2 kubu besar. Di satu sisi ada yang bilang, hey, kita harus evaluasi ulang risikonya. Para kritikus dan politisi ini merasa misi-misi berbahaya kayak gini tuh risikonya nggak sepadan buat prajurit kita. Tapi di sisi lain, pemerintah dan pendukungnya bilang, tunggu dulu, ini adalah kewajiban kita. Buat mereka, ini adalah bagian penting dari peran Indonesia di panggung dunia. Jadi intinya, ini soal tarik-menarik antara melindungi prajurit kita sendiri dengan memenuhi tugas kita sebagai bagian dari dunia.
Dan masalahnya nggak berhenti sampai di situ. Tragedi di Lebanon ini jadi merembet ke isu lain, yaitu soal Board of Peace atau BOP. Ini badan non-PBB untuk rekonstruksi Gaza. Nah, karena kejadian di Lebanon, banyak yang menyerukan agar Indonesia mundur dari BOP. Kenapa? Karena BOP ini nggak punya mandat PBB yang dianggap resikonya lebih besar lagi. Padahal pemerintah sendiri sebenarnya sudah menunda partisipasi di BOP karena situasi regional. Jadi, satu insiden ini membuka perdebatan tentang komitmen-komitmen lain yang mungkin lebih beresiko. Nah, semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang jujur aja susah banget dijawab. Kalau para penjaga perdamaian justru jadi sasaran, lalu gimana masa depan perdamaian itu sendiri? Ini bukan pertanyaan buat Indonesia aja, tapi buat semua negara yang punya komitmen yang sama di seluruh dunia.